Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Miftah Yusupati di JR Show Panggung Rakyat. Hari ini saya ditemani Fatur Rahman Fadli, redaktur senior di liranews.com yang juga menjadi direktur Indonesia Development Research. Mantap. Dia lebih dikenal dengan nama Caong. Saya nggak tahu asal usulnya, mungkin adiknya dulu itu kalau manggil dia ong gitu sehingga kemudian dipanggil Caong. Saudara, belakangan ini keributan tentang 4 pulau Aceh yang diserahkan kepada Provinsi Sumatera Utara atau Bobi siapa namanya? Nasution. Mantunya Jokowi oleh Tito Karnavian mulai reda setelah Presiden Prabowo Subianto turun tangan. Bagaimanapun juga ini adalah rapor bagi Tito, bisa dilihat. Seakan-akan kita ini menyaksikan panggung sandiwara yang pemain-pemainnya itu bukan lagi menjadi abdi dalam bagi presiden, melainkan menjadi semacam orang-orang yang memiliki loyalitas ganda. Loyalitas ganda sama maksud adalah ada indikasi kekuatan geng Solo terus bergerak. Dari kasus-kasus yang belakangan ini menjadi yang membuat gaduh, dari Raja Ampat, yang Bahlil, kemudian yang terakhir ini 4 pulau yang tiba-tiba punya Aceh diserahkan ke Sumut sehingga membuat rakyat Aceh marah. Itu adalah orang-orang lama yang punya loyalitas tidak diragukan lagi untuk Joko Widodo. Nah, saya ingin mendengar pendapatnya Caong tentang masalah ini, maka saya hadirkan Caong di sini. Nanti sembari saya juga akan sedikit banyak ikut-ikutan untuk membicarakan soal Tito ini. Tito ini orang lama yang rapornya masa lalu pun kita tahu. Gimana Caong? Menurut Anda peristiwa 4 pulau yang kemudian membuat Prabowo Subianto itu turun tangan, apa ada kesengajaan mereka itu ingin membuat Pak Presiden yang sudah sepuh itu mudah-mudahan marah lalu atau stres, tiba-tiba stres karena apa ada kesengajaan seperti itu? Ya kalau soal sengaja saya nggak tahu kan mereka yang bikin rencana, iya kan. Tetapi mari kita lihat siapa sebenarnya Tito Karnavian itu. Itu yang penting sebenarnya. Dahulu di grup WA saya punya grup WA yang isinya adalah kaum politician dan akademikus, akademisi. Juga ada konsultan publik, para surveyor, anggotanya, Kemudian ada pejabat juga lembaga negara, gitu kan. Nah, saya termasuk aktif di grup itu, kan. Dan beberapa orang teman di situ mengeluh-elukan Tito Karnavian pada saat dia diangkat sebagai Kapolri. Kemudian mereka mengidentifikasi Pak Tito itu adalah orang yang sangat cerdas, dengan harapan dia bisa membawa Polri itu on the right track. Harapan mereka itu bagaimana kemudian kepolisian itu menjadi semacam lembaga yang tidak lagi tuding sebagai koruptor, pelaku koruptor kelas 1 misalnya. Menurut versi riset kan sempat pernah itu yang korupsinya tinggi di kepolisian. Lalu dia juga berharap angin segar di kepolisian
dengan hadirnya tokoh intelektual polisi yang namanya Tito Karnavian. Dan mereka banyak puji-puji lah ya. Nah, entah kenapa saya pribadi sebagai seorang analis ya dan dosen akademisi kemudian melihat tidak demikian gitu. Tentu saja itu kan banyak protes ya yang dilakukan oleh ini. Nah, Tito itu diangkat menjadi Kapolri itu melintasi banyak angkatannya. Kalau nggak keliru 3 atau 4 ya angkatan di atas dia gitu. Menurut saya dari sisi etik itu kurang pas nih, etik merit system ya. Apakah senior-senior yang ada di atasnya itu adalah orang-orang yang tidak bermutu atau bagaimana gitu? Saya tidak tahu. Yang jelas dia berani secara moral, dia berani mengambil langkah itu. Kalau saya pribadi saya tidak mau. Saya harus menghargai senioritas. Tergantung presidennya. Kenapa itu tadi sebenarnya kita akan kembali itu persoalan etik ya di dalam menghargai merit system. Ya masa dia harus mengundurkan diri, nggak mau gitu. Presidennya waktu itu menurut saya lebih bagus. Menurut saya presidennya waktu itu zaman Jokowi ya. Iya Jokowi. Menurut saya kesediaan dia untuk melompati senior-seniornya itu sudah bisa kita nilai sebagai dia tidak punya pemahaman etik yang kuat. Nah, dia mungkin ya namanya jabatan Kapolri kan jabatan politik juga. Oh iya tentu. Tapi kalau kemudian pribadinya itu memiliki integritas moral untuk menghargai merit system di dalam kepolisian, maka dia secara pribadi juga ada mekanisme self defense mechanism ya secara psikologis. Maka dia menolak gitu. Karena apa? Senioritas itu penting di dalam merit system. Oke, bukan hanya sekedar prestasi. Saya agak awam soal itu ya. Soal dia waktu itu melompat atau enggak, tapi itu udah takdir dia menjadi Kapolri dan sekarang menjadi Menteri Dalam Negeri. Iya. Sekarang aja, gimana sih rapotnya dia itu sebetulnya? Ya saya menduga orang ini akan kesandung batu pada saatnya. Kualat maksudnya? Ya, kalau orang Jawa bilangnya kualat. Tapi karena Pak Tito ini tidak paham budaya Jawa ya. Tidak mengerti filosofi kualat mungkin ya. Mestinya kalau dia punya integritas pribadi yang baik, maka dia menghargai para seniornya. Seniornya lah yang kembali ini rapot dia ini. Ya itu dari sisi itu, dari sisi itu sebenarnya dia saya pribadi mengkategorikan beliau itu tidak punya integritas yang baik gitu. Karena bagaimanapun juga saya ini kan kader ya, tapi saya harus juga menghitung urut kacang ya. Agar kemudian tidak tersesat. Kader apa? Ya kader kader bangsa ya. Kader bangsa saya. Saya mengikuti beberapa kaderisasi yang advance ya. Baik di partai politik maupun organisasi. Oke. Sehingga saya memahami itu betapa sakitnya hati para senior kalau kemudian kita melompati tiba-tiba begitu. Dari sisi itu track record dari pribadi ya. Nah, kenapa saya kemudian bersisian dengan teman-teman yang lain memandang bahwa harapan dia untuk membangun angin segar itu menggebu-gebu dengan hadirnya tokoh yang nama Tito Karnavian itu, bagi saya pribadi tidak gitu. Saya tidak tahu apakah saya punya feeling yang berbeda dengan teman-teman. Tapi kalau menurut itu satu ya. Kalau menurut itu siapa itu Irjen Bekto ya. Irjen apa pangkatnya? Iya Pak Irjen. Iya. Yang bekas Kabar Eskrim itu. Dia malah cenderung potong satu generasi loh polisi itu. Iya, lah itu dikarenakan budaya yang muncul itu bobrok gitu kan. Iya, artinya memang harapan terhadap generasi Tito waktu itu bagus, wajar dong. Ingin gitu. Karena level-level atasnya yang busuk. Ya, saya kan tidak tahu apakah membusuk semua atau cuman busuk 1-2 kemudian di over generalization kan nggak tahu. Saya melihat masih banyak juga sih polisi yang baik-baik gitu. Misalnya banyak. Nah, yang baik. Tapi yang lebih banyak lagi yang buruk kan. Gitu ya. Kesan masyarakat kan begitu. Iya, justru itu saya juga tidak begitu menyalahkan teman-teman yang optimistik melihat dengan kehadiran Pak Tito di kepolisian itu sebagai Kapolri.
kemudian mengharapkan ada perubahan, karena bagaimanapun juga kepolisian itu milik negara, milik rakyat semua. Oke, Caong. Saya sebetulnya pengen mendengar Anda bicara tentang apa namanya, yang kasus ini. Kasus Tito yang terbaru itu dan kasus-kasus sebelumnya. Tapi baiklah, saya ingin membacakan apa namanya surat cinta. Edi Mulyadi, surat terbuka untuk Presiden Prabowo Subianto. Oh, ada. Edi Mulyadi kenal kan? Tahu saya. Yang pelontos gitu kan, ganteng itu kan? Yang selalu pakai apa tuh? Udeng apa? Topi apa kok topi sih? Iya. Belangkon khas Sunda. Bang Edi Channel dia ini. Dan dia adalah wartawan senior di radio juga. Oh iya. Dia adalah dulu sebelum waktu Prabowo Subianto berpasangan dengan Hatta Rajasa, dia termasuk pejuang melawan pasangan Jokowi Maruf Amin. Saya juga jadi tuh. Bedanya sukses ketika Anies Baswedan mencalonkan diri dan dia berpasangan, Prabowo berpasangan dengan Gibran, Edi Mulyadi lebih cenderung menarik diri ya. Saya nggak tahu apa dia jadi tim suksesnya Anies atau nggak tahu ya. Tapi yang pasti orang yang bertahan dengan Prabowo itu sekarang panen raya. Satu contoh Nani Deang. Nani Deang itu ya wartawan senior seperti kita juga. Dia sekarang jadi komisaris independen di Pertamina. Itu buah konsistensi. Iya, udah pasti tajir dia lah. Sekarang tajir dia. Anda dibagi-bagi nggak, Pak? Enggak? Anda diajak makan atau apa? Insya Allah kalau soal urusan makan, Insya Allah ya. Allah akan selalu memberi kepada saya dan kepada saya. Kan, jadi saya nggak perlu minta. Kalau misalnya diajak, ya itu rezeki, masa kita tolak? Iya. Nggak ada itu doa menolak rezeki itu nggak ada ya. Datang rezeki gitu kan. Nah, kita kembali ke laptop. Surat terbuka untuk Presiden Prabowo Subianto. Dia kasih judul Mendagri bermain api di lautan minyak. Pak Presiden, kapan Tito dicopot? Waduh. Seru nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto. Sebelumnya perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Edi Mulyadi, jurnalis sekaligus warga negara Indonesia. Dia sebut jurnalis saja, tidak menyebut jurnalis liranews.com. Saya menulis surat ini dengan penuh keprihatinan. Sebagai anak bangsa yang sangat mencintai negeri ini, saya juga sangat ingin melihat Bapak berhasil memimpin Indonesia dengan kehormatan, dengan keberpihakan kepada rakyat. Bapak Presiden, surat terbuka Gubernur Aceh Muzakir Manaf kepada Bapak sudah beredar luas. Saya termasuk yang membaca surat berjudul Pulau Kami, Harga Diri Kami. Isinya sungguh menyentuh, sangat menggetarkan. Surat itu bukan sekadar jeritan seorang gubernur. Ia juga pekikan rakyat Aceh yang merasa ditikam dari belakang. 4 pulau yang mereka miliki, jaga dan rawat sejak masa Kesultanan Aceh, tiba-tiba dipindahkan begitu saja ke Sumatera Utara. Tidak ada musyawarah, tidak ada dialog, hanya sepucuk SK dari Mendagri Tito Karnavian. Apakah ini sekadar kekeliruan administratif atau memang ada maksud lain yang lebih dalam? Tito bagi hendak merobek luka lama yang pernah Jakarta dan Aceh jahit bersama. Beruntung Bapak mengambil putusan cepat dan tepat, mengembalikan kepemilikan 40 tersebut ke Pangkuan Aceh. Terima kasih dan penghargaan tertinggi-tingginya buat Bapak Presiden. Ya, Bapak Presiden, tentu Bapak sangat mengenal Tito Karnavian. Namun di sini izinkan saya mengingatkan kembali siapa sosok itu. Ketika menjadi Kapolri, Tito membentuk Satgasus Merah Putih. Unit ini disebut-sebut sebagai negara dalam negara.
berkekuatan besar tanpa akuntabilitas publik. Satgasus pernah melahirkan Freddy Sambo, tokoh kelam dalam kasus pembunuhan Brigadir J yang mengguncang negeri ini. Polisi bunuh polisi. Satgasus itu menurut berbagai laporan terlibat dalam bermacam bisnis kotor, judi offline dan online, tambang ilegal, narkoba, hingga kekuasaan gelap. Berbagai kejahatan itu bisa tetap melenggang disebut karena dapat jaminan keamanan dari Satgasus. Tak berhenti di situ, ingatkah Bapak pada kasus buku merah KPK? Buku catatan dugaan aliran dana dari pengusaha ke sejumlah petinggi, termasuk nama Tito tertulis di sana. Halaman buku itu tragisnya malah dirobek oleh penyidik KPK sendiri dari unsur Polri. Apa yang sungguhnya hendak disembunyikan? Pelaku perobek buku tak sempat dapat sanksi dari KPK. Mereka buru-buru dikembalikan ke satuan instansi asalnya. Dan lebih tragis lagi, berikutnya mereka justru dapat promosi, pangkat, dan jabatan. Kini Tito kembali bikin gaduh. Keputusan soal Pulau-Pulau Aceh bisa menjadi pemicu konflik yang besar, bahkan disintegrasi yang sangat kita hindari. Dia bermain api di atas lautan minyak. Lautan minyak itu bernama Aceh, Bapak Presiden. Maka izinkan sebagai rakyat saya bertanya, mengapa Bapak masih mempertahankan sosok seperti ini? Apakah karena dia menteri yang mampu? Apakah karena dia menteri yang tempo hari Bapak sebut bekerja cukup baik? Parameternya apa, Bapak Presiden? Ukurannya apa? Apakah karena Tito menteri Bapak yang kinerjanya cukup memuaskan? Memuaskan buat siapa, Pak Presiden? Buat rakyat? Tito justru mengerikan, sangat mengerikan. Ini saya membaca apa adanya ya. Itu surat Bang Edi ya? Surat terbuka. Terbuka. Atau apakah karena Tito sering disebut bagian dari geng Solo? Kalau benar begitu, bukankah apa yang dilakukannya bisa jadi skenario membusukkan pemerintahan Bapak dari dalam? Bukankah Bapak sangat tidak suka jika disebut ada matahari kembar? Saya juga benci dengan istilah itu. Saya tahu Pak Presiden bahwa banyak yang menyebut Tito dan gerbongnya punya peran besar dalam pemenangan Bapak dan Gibran di Pilpres kemarin. Tapi andaikan itu benar, haruskah utang politik dibayar dengan membiarkan NKRI diacak-acak? Bacanya begini bacanya. Haruskah utang politik dibayar dengan membiarkan NKRI diacak-acak oleh seorang Tito? Dia bikin tanda tanya acak-acak, tanda tanya oleh seorang Tito, gitu dia bacanya. Bapak Presiden, jika Bapak tidak segera mencopot Tito Karnavian, jangan salahkan bila rakyat makin yakin bahwa Bapak memang disandra oleh geng Solo. Publik akan percaya bahwa Bapak tidak mencopot Tito Karnavian karena utang budi politik kepada mereka. Ironisnya, kini justru mereka menggembosi pemerintahan Bapak dari dalam. Rakyat berharap besar pada Bapak. Jangan biarkan harapan itu berubah menjadi kekecewaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing Bapak dengan hikmat dan keberanian. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 18 Juni 2022. Hari ini. Hormat saya Edi Mulyadi, wartawan Anak Bangsa. Oke, Caom. Apa komentarnya? Saya kira itu sudah sangat tajam sekali dan sangat personal. Yang mana yang tajam? Ya, Bang Edi itu memang semakin berani ya. Setelah mengalami sekolah ya di pesantren ya, dia semakin berani gitu kan, dan saya suka gitu kan, karena untuk melahirkan seorang yang berani seperti dia itu tidak mudah, dibutuhkan sikap mental yang kuat, kokoh, istiqomah ya. Dia hanya takut kepada Allah. Saya kira saya tidak seberani Bang Edi. Itu temenin anak STM nggak berani juga. Ya. Karena proses batinnya tuh
tidak sama gitu. Tapi kan perkembangan keberanian seseorang itu kan tidak harus melalui proses seperti itu gitu kan. Bisa saja karena dia secara genetis berani, anak turunan siapa gitu kan. Secara genetis kemudian dia kukuh di dalam mempertahankan kebenaran dan keadilan. Itu betul. Yang kedua saya pikir kalau anak siapa kayak Bang Edi, anak Rai Jelata aja. Ya, Jelata. Enggak lebih hebat daripada keturunan leluhur Cao. Astagfirullah. Sama-sama keturunan. La ilaha illallah Muhammadur keturunan Nabi sama-sama. Iya, sama. Saya keturunan Nabi juga, Nabi Adam. Jadi jangan merasa orang itu kemudian saya priayi, saya keturunan ini, bapak saya itu. Loh, bapak saya kayak saya, buyut saya itu Nabi Ibrahim. Dia bapak para nabi kan. Jadi, kemudian Nabi Adam juga kan gitu. Jadi kembali kepada Pak Tito tadi ya. Memang di dalam kasus ini dugaan saya pertama terhadap orang ini, saya melihat pada momentum tertentu orang ini akan kejedot sendiri gitu. Karena kelakuan dan tingkah lakunya itu. Sekarang udah kejedot. Nah, makanya itu sudah kejedot kan. Jadi prediksi saya sejak awal. Ada perhatikan nggak waktu di TV itu? Nah, mukanya suram. Suram ya. Suram. Ya. Auranya. Waktu ya, karena statement membacakan. Iya. Sebenarnya begini. Kalau ada orang mengatakan, teman-teman saya mengatakan dia cerdas. Saya meragukan dia cerdas. Nah, kecerdasan seseorang itu harus mampu, atau intelektual seseorang itu harus mampu menjaga dirinya, menjaga tingkah lakunya, benar atau salah. Jangan sampai terperosok kecerdasan itu kemudian menjadi judgement seseorang untuk mengambil langkah-langkah di dalam hidupnya. Ya persoalannya mungkin karena ada titipan dari kekuatan yang lebih dahsyat di balik langkah-langkah yang Tito ambil ini. Itu namanya tidak cerdas. Pribadinya itu masih bisa diintervensi oleh orang lain yang kemudian dia tidak sadari. Kalau dia cerdas maka dia berpandangan jauh ke depan. Bukan neopik seperti itu. Ketika dikasih jabatan kemudian dia tidak bisa ngomong apa-apa. Ya, jangan begitu dong. Orang cerdas itu adalah orang yang menjadikan intelektualitasnya dan moralnya, integritinya sebagai landasan untuk bersikap. Atau mengambil sikap, mengambil langkah-langkah taktis maupun strategis. Mestinya orang cerdas itu mengambil langkah strategis, taktisnya pun juga baik gitu loh. Karena itu kemudian apa yang dilakukannya itu sesungguhnya dia tidak paham bahwa dia aparatur negara yang sangat penting. Pembuatan surat keputusan tentang hal yang bersifat strategis itu, terutama vital sekali itu dalam. Saya tidak tahu apakah dia punya wawasan nasional atau dia tidak punya sense of crisis. Ya, di samping saya meragukan kecerdasan beliau, saya juga merasa ragu apakah dia itu pernah mengikuti wawasan Nusantara, ya kan? Pernah Lemhanas atau tidak? Udah pasti udah pernah dong. Ya, itu kenapa kemudian melakukan tindakan yang konyol? Menurut saya konyol tuh. Ya banyak. Kenapa orang lulusan tidak ada jaminan ya? Nggak ada jaminan. Ya, kadang-kadang ada juga yang kan ada telur satu raman itu ada yang bunker ya bahasa Jawa. Jadi dia termasuk apa? Bunker apa busuk? Saya tidak tahu. Sorry ya, ini bukan menghujat, tetapi menjadikan kita pelajaran ya kepada anak generasi kita. Menurut Caong, surat Edi Mulyadi ini keras, cukup bukan soal keras. Apanya? Bisa diturutin nggak mau Prabowo? Turutin mau. Kalau Prabowo itu baca, aku yakin baca. Iya, saya kira Prabowo harus baca. Ini paling nanti yang di SDN juga nonton kita nanti. Ya, kalau dia pasti ini langsung ini ngirim ke Pak Prabowo. Oh ya, kalau belum ada yang baca, segera aja kirim ke Prabowo. Menurut saya usulan dia untuk pecat Tito itu sudah benar. Misalnya alasannya ya saya katakannya ya. Polisi sejak dipegang dia itu, dia membawa dengan sangat dramatis polisi ke dalam kekuasaan praksis politik. Di situ sebenarnya dia meruntuhkan kewibawaan dari kepolisian sebagai alat negara. Di masa dia, itu kemudian tadi disebutlah sama Bang Edi kan, sebagai telah membangun sebuah institusi di atas institusi. Ya. Misalnya Satgasus itu. Ya. Itu tidak boleh sebenarnya melanggar itu. Satgasus itu harusnya ad hoc. Ya artinya gini lah, Bang Edi udah menunjukkan bahwa
Tito itu tidak seputih kertas. Tidak seputih apalagi sebening salju. Iya kan? Ya. Tidak seputih kertas, apalagi sebening salju. Tapi Prabowo kan memang tidak mencari yang seputih kertas atau sebening salju. Tetapi orang yang mau bekerja bersama dia. Dan ada juga namanya balas jasa. Ada politik balas jasa. Karena memang membantu pemenangan kemarin. Oh iya, tapi itu tidak boleh berlarut-larut. Ya, basis negara modern, modern state, itu bukan karena dia membantu, karena negara ini adalah sistem politik. Kalau sistem politik itu tidak diisi, ya, sistem-sistemnya, bagian-bagiannya, organisasinya, tradisinya dengan orang-orang yang profesional itu quote and quote, ya, dia adalah sekumpulan orang yang berkualitas, yang memiliki dedikasi yang tinggi kepada kemajuan bangsanya, bukan merusak bangsanya, atau apalagi mengganggu sistem kekuasaan. Nah, sistem kekuasaan itu ibarat mesin, semua orang yang ada di situ harus mengikuti sistem besar yang di dalam ini. Di dalam manajemen ada namanya sistem informasi manajemen, agar semua bagian pemasaran, SDM, keuangan, produksi, after sales, maintenance, dan semuanya itu bekerja dalam satu sistem. Anda bicara ideal banget itu loh. Oh iya dong, harus begitu negara, orientasi begitu. Tapi yang kita saksikan sekarang itu kebobrokan. Acak-adul gitu. Jadi ada semacam pragmatisme gitu. Oh iya dong. Nah, pragmatisme itu bukan berarti buruk loh ya. Di dalam pendidikan ada namanya pragmatis itu. Ada pendidikan pragmatis. Apa namanya itu? Diklat, pendidikan dan latihan. Oh, gitu. Itu di dalam konteks pragmatisme untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan teknis. Jadi dia di diklat, di pendidikan dan latihan. Dalam negara pun juga harus taktis, harus pragmatis. Menurut Anda, Prabowo kira-kira tetap mempertahankan Tito Karnavian atau mengganti? Saya kira kalau Prabowo itu adalah makhluk yang rasional, ya, makhluk yang sudah tercerahkan, ya, maka dia secara rasional politik dia mengganti dengan cepat sama. Jadi kalau dia tidak mengganti berarti tidak rasional. Bisa jadi begitu, atau rasionalitasnya itu kalah dengan sopan santun politiknya. Yang sebenarnya sopan santun politiknya itu tidak sejati. Dan kalau dia dikuasai oleh oleh sopan santun politik, tanpa rasionalitas objektif dan kebutuhan rakyat dengan negara yang besar seperti sekarang, maka dia akan terpuruk sendiri. Jadi pilihannya adalah, menurut saya, kalau saya menjadi advisor dari Pak Prabowo itu, maka saya akan sarankan, Anda ini mau ngelamar aja juga. Enggak begitu. Segera bikin proposal. Oh enggak, saya juga nggak mau begitu. Saya bukan orang gajian, sorry to say. Tadi ada kalau saya kan banyak juga tokoh-tokoh Muhammadiyah di masa lalu yang punya integritas itu, dia tidak mau. Saya mau ngasih nasihat Anda, tapi tolong saya nggak mau digaji. Dan saya tidak mau ngantor. Sekarang orang mau bayar 0 amplop. Oh iya, itu beda. Amplop itu. Itu berbeda dengan value yang saya bangun. Gitu Gus. Kalau nggak berbahaya loh. Jadi saya setuju dengan Bang Edi itu. Jadi penutup surat Bang Edi ini menarik ya. Apa tuh? Rakyat berharap besar kepada Bapak. Jangan biarkan harapan itu berubah menjadi kekecewaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing Bapak dengan hikmat dan keberanian. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi banyak orang yang bertanya itu. Cak? Saya pikir waktu sudah ini, gitu ya. Kita jumpa lagi nanti untuk obrolan-obrolan yang lebih berkualitas, lebih bagus. Walaupun dengan cara santai. Demikian pemirsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.